Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kajian tafsir surat Al-Baqarah terakhir sedang kita membacakan ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Dan ingatlah ketika kami memisahkan laut untuk kalian. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, lalu kami selamatkan kalian. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, dan kami tenggelamkan Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikannya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya ketika Nabi Musa dan para pengikutnya dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, mereka terus lari terus sampai di suatu tempat mentok. Di depannya laut. Gak bisa kemana-mana lagi, mentok sudah di depannya laut. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya semakin mendekat. Ketika keduanya sudah saling melihat, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika keduanya sudah saling melihat, maka pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan, inna lamudrakun, kita tersusul, ketakutan mereka, kita pasti tersusul, musuh semakin dekat, Fir'aun dan bala tentara semakin dekat, kita tersusul, inna lamudrakun. Kata Nabi Musa alaihissalam, qala inna ma'iya rabbi sayahdin, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, tidak, Tuhanku akan memberiku petunjuk. Nabi Musa menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang seharusnya dia perbuat. Coba kita perhatikan kisah ini. Apakah Nabi Musa alaihissalam kemudian mengatakan, tenang saja, tenang, gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah cemas. Ini laut tak pukul nanti jadi daratan. Apakah Nabi Musa begitu? Tidak. Nabi Musa menunggu wahyu apa yang semestinya diperbuat. Baru Allah berfirman, adrib bi'asakal bahr. Pukul laut itu dengan tongkatmu. Baru Nabi Musa memukulnya. Pada pertemuan lalu sudah kita bahas, ini menunjukkan mukjizat itu bukan dengan kehendak pelakunya, bukan. Tapi mukjizat itu kehendak Allah. Allah menghendaki bagaimana? Ketika Allah mengizinkan maka terjadi. Sama dengan karomah. Kita ulangi pembahasan yang lalu. Sama dengan karomah. Bedanya apa? Mukjizat, kejadian luar biasa terjadinya pada Nabi. Karomah, kejadian yang luar biasa di luar nalar akal yang terjadi pada para pengikut Nabi dengan sangat baik mengikutinya, dengan sangat baik mentaatinya. Maka kalau Allah menghendaki pada Nabi terjadinya mukjizat, pada pengikutnya yang baik, yang setia, yang taat, terjadi karomah. Bukan dikehendaki oleh pelakunya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah,
Kalau kemudian melihat demonstrasi, ayo bacaan, ayo tembakan, ayo pedang, oh nggak mempan kan, oh hebat kan, kebal kan, itu bukan karomah, itu sihir. Karena karomah tidak dikehendaki, sebagaimana mukjizat tidak dikehendaki. Jadi ini tentang Nabi Musa alaihissalam menunggu wahyu, kemudian Allah turunkan wahyu agar laut dipukul, maka menjadi terbelah menjadi dua, Nabi Musa dan pengikutnya lewat, mereka selamat. Sementara Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan. Akhir ayat ini Allah berfirman, wa antum tandurun, dan kalian melihat dengan persis. Kalian melihat apa yang terjadi secara kasat mata, bahwasanya terjadi perkara yang luar biasa. Allah selamatkan mereka di saat tidak ada jalan mentok dan musuh sudah semakin dekat. Allah dengan kuasanya menjadikan laut terbelah menjadi dua, kemudian mereka lewat di antara keduanya. Allah selamatkan. Sekali lagi apa kata Allah? Kalian wahai Yahudi, maksudnya Yahudi ketika itu zaman Nabi Musa menyaksikannya. Nah, di sini ada faedah yang luar biasa. Faedah yang bisa kita ambil berupa apa? Berupa alot, wangkot, kolotnya pengikut Nabi Musa. Baru saja terjadi kejadian luar biasa yang mereka menyaksikannya sendiri, mereka melihatnya sendiri. Kemudian ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah, mereka melihat suatu kaum yang sedang menyembah berhala. Mereka meminta kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hei Musa, bikinkanlah untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Astagfirullah. Baru saja Allah selamatkan. Baru saja Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan benar-benar mereka menyaksikan mukjizat, kejadian yang luar biasa. Kok tidak menjadikan mereka semakin meningkat, menguat keimanannya, tetapi kok seakan-akan tidak ada kejadian yang luar biasa yang merupakan mukjizat Nabi Musa sebagai pertolongan dari Allah. Seakan-akan tidak ada kesan apapun. Mereka mengatakan, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, bikinkanlah untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Astagfirullah. Ini orang yang hatinya keras. Ditolong Allah dengan diturunkannya mukjizat melalui Nabi Musa yang luar biasa, tapi tidak terkesan apa-apa. Seharusnya keimanan bertambah kuat, bertambah meningkat, tetapi yang terjadi malah meminta dibikinkan Tuhan-Tuhan sebagaimana manusia-manusia yang dijumpainya sedang menyembah kepada berhala. Astagfirullah. Makanya di sini Allah berfirman, kejadian yang luar biasa itu yang kalian Allah selamatkan, dan di sebaliknya Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan, kalian itu melihat. Wa antum tanzurun, kalian melihat dengan kasat mata, kok tidak bisa menjadikan semakin kuatnya keimanan. Astagfirullah. Makanya kejadian ini pernah Nabi nukil ketika para sahabat ketika itu yang bodoh, ya para sahabat yang bodoh, awamnya para sahabat yang belum berilmu ketika itu, mereka melihat pohon yang hijau milik orang-orang kafir yang dinamai Dzatu Anwat. Orang-orang kafir biasa mengagungkan pohon-pohon ini setahun sekali.
Kemudian mereka meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'alana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, bikinkanlah untuk kami dhatu anwat, sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahu Akbar. Kultum walladhi nafsi biyadi kama qala Musa kama qala qaum Musa ij'alana ilahan aliha kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Jadi ketika para sahabat yang belum berilmu ketika itu meminta ditetapkan sebuah pohon untuk menggantungkan senjata-senjata dan semacamnya, sebagaimana orang-orang kafir yang mereka jumpai memiliki pohon yang hijau yang namanya Datu Anwat. Datu Anwat artinya tempat untuk menggantung apapun yang dikeramatkan setahun sekali atau ada pengagungan pemujaan setahun sekali. Bikinkan kami seperti mereka ya Rasulullah. Allahu Akbar, kata Nabi. Yang kalian katakan ini persis seperti kaumnya Nabi Musa. Bahkan kaumnya Nabi Musa mengatakannya itu tidak jauh setelah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dengan ditenggelamkannya Fir'aun dan pengikutnya. Mereka meminta dibikinkan Tuhan. Sama seperti kalian. Innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi kepada para sahabat yang belum berilmu ketika itu, sungguh kalian adalah orang-orang bodoh. La tarkabunna sanana man kana qablakum hadfal qudzati bil qudzati hatta innahum law dakhalu juradabbin la dakhaltumuhu. Kemudian lebih lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang belum berilmu ketika itu, benar-benar akan terjadi di mana kalian mengikuti orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Adwal kudzati bil kudzah, sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit tidak terasa, sampai kalau mereka Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga akan mengikutinya. Jadi ajaran atau tradisi yang ada pada Yahudi dan Nasrani, kalian mengikutinya dengan tidak terasa, sedikit sedikit sedikit. Adwal kudzati bil kudzah. Bapak Ibu tahu bulu ayam atau bulu merpati itu kan satu bulu ke bulu berikutnya ke bulu berikutnya ke bulu berikutnya kan dilihatnya nggak ada bedanya, sama aja bulu satu dengan yang lainnya. Artinya mengikuti mereka dengan tidak terasa, pelan sampai jauh, sampai Yahudi dan Nasrani masuk lubang biawak, kalian pun tetap akan mengikutinya. Astagfirullah. Dan sekarang terjadi apa yang merupakan ajaran non-muslim secara umum dan Yahudi dan Nasrani secara khusus, kaum muslimin pada mengikutinya. Sampai sesuatu yang susah pun diikutinya. Lo telinga baik-baik kayak gini kemudian dikasih lubang, dikasih pelak ban gitu. Sehingga lubangnya gede sekali. Kemudian lidah yang bagus-bagus ini dikasih tindik itu kan sakit. Hidung dikasih tindik, dikasih paku itu kan sakit. Ikuti tradisi mereka, artinya perkara yang susah pun tetap diikuti. Nabi sudah nyatakan, seandainya mereka masuk lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Apa sih lubang biawak? Lubang biawak itu lubang hewan yang namanya biawak yang tidak lumrah seperti umumnya hewan. Ini yang sudah meneliti. Kenapa Nabi mengatakan lubang biawak? Kalau umumnya hewan, lubangnya itu lurusan begitu saja, mudah ditelusuri. Tapi kalau lubang biawak, lubang itu belok kembali lagi, kemudian maju kanan kiri belok susah ditelusuri. Artinya meskipun tradisi Yahudi dan Nasrani susah untuk diikuti, tetap kalian akan mengikuti karena tidak terasa, pelan. Ini Nabi nyatakan ketika dijumpai para sahabat yang belum berilmu ketika itu meminta dijadikan pohon seperti orang kafir punya pohon yang namanya Datu Anwat yang dikeramatkan. Kemudian Nabi menukil apa? Menukil kaumnya Nabi Musa itu. Makanya di dalam ayat ini ayat 50, wa antum tandurun, kalian persis melihat apa yang terjadi. Kok bisa tidak menambah keimanan? Dari sini sekaligus kita mendapatkan pelajaran sesuatu apapun
hendaknya kita bisa mengambil hikmahnya. Sesuatu apapun yang kita jalani, sesuatu apapun yang kita lalui, sesuatu apapun yang kita lewati, kita harus bisa mengambil hikmahnya. Jangan bebel. Terlalu banyak hikmah yang bisa kita ambil, sehingga kita menjadi hamba yang selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan. Terlalu banyak fenomena-fenomena pelajaran-pelajaran, kejadian-kejadian yang kita bisa ambil hikmahnya, sehingga kita terus menjadi orang bersyukur, bukan orang yang putus asa. Tetapi kalau tidak bisa mengambil hikmah, apapun lewat begitu saja secara hambar, sama seperti kaumnya Nabi Musa di sini. Sekarang kita lanjutkan ayat 51. Ayat 51. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa 40 laylatan, 40 malam. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi, kemudian kalian menjadikan sapi sebagai sesembahan, maksudnya patung sapi sebagai sesembahan. Wa antum zalimun, dan kalian benar-benar zalim. Dan kalian benar-benar zalim. Wa idh wa'adna Musa, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada Nabi Musa 40 lailah, selama 40 malam. Awalnya Allah menyampaikan kepada Nabi Musa bukan 40 malam, bukan, tetapi 30 malam. Itu awalnya. Awalnya 30 malam. Tetapi Allah sempurnakan menjadi 40. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa 30 malam, kemudian kami menyempurnakannya dengan 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Maka sempurnalah Nabi Musa pada makom, pada tempat dia bermunajat kepada Tuhannya selama 40 malam. Jadi awalnya berapa malam? Awalnya 30 malam. 30 malam Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Sudah 30 malam ya, sejak Nabi Musa meninggalkan kaumnya, sudah 30 malam, kok Nabi Musa gak kembali? Loh, kok belum datang juga 30 malam? Katanya kan 30 malam, kok belum juga datang? Nah, ketika itulah setan bermain. Ketika itulah setan bermain. Apa yang dikatakan oleh setan? Setan mengatakan, bukankah sudah habis waktunya? Sudah 30 malam. Kok Musa belum datang? Gimana ini? Ketika itulah tampil seseorang yang bernama Samiri. Tampil seorang yang bernama Samiri.
Samiri membuat patung dari emas. Emasnya ini didapatkan oleh siapa? Emasnya ini didapatkan dari orang-orang Mesir. Samiri sendiri orang Yahudi. Samiri sendiri orang Yahudi. Didapatkan dari orang Mesir, kumpulin. Kemudian diolah, dicetak dan seterusnya menjadi patung sapi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Samiri? Yang dilakukan oleh Samiri, dia mengambil bekas jejaknya kudanya malaikat Jibril ketika menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi sesuatu keajaiban luar biasa. Setiap kali kudanya berjalan, maka bekas yang diinjak oleh kudanya malaikat Jibril jadi hijau. Ketika itulah Samiri yang dengan izin Allah menyaksikan ada kejadian yang luar biasa, ini hijau. Setelah diinjak oleh kuda, diambil bekasnya, dimasukkan ke dalam rongganya patung sapi itu. Maka sapi itu bisa bersuara nyaring. Itu diantara penjelasan yang ada tentang patung sapi yang disembah oleh orang-orang Bani Israel, yang dibikin oleh Samiri, yang orang Israel, Bani Israel sendiri, yang emasnya diambil dari orang Mesir. Ada yang mengatakan dipinjam, ada yang mengatakan dirampas. Intinya mengambil emas secara tidak sah. Merampas atau pinjam tidak dikembalikan dari orang-orang Mesir. Apa kata Samiri? Ini Musa itu lupa. Dia mencari Tuhan. Padahal Tuhannya di sini ini. Kok Musa pergi mencari Tuhan? Mau bermunajat kepada Tuhan katanya. Tuhannya di sini. Ayo sembahlah kalian ini Tuhan. Pada menyembah. Dan mereka lebih terfitnah lagi ketika melihat ini patung suaranya nyaring sekali. Maka pada menyembah. Nabi Harun kan ada. Iya, Nabi Harun ada. Karena Nabi Harun dititipi oleh Nabi Musa. Nabi Musa akan pergi selama 30 hari. Kok sudah 30 hari gak datang-datang? Karena Allah tambah 10 hari lagi. Sebenarnya dalam Al-Quran tidak menyebutkan 10 hari ya, 10 malam. Bukan 30 hari, 30 malam. Sudah disempurnakan menjadi 10 malam lagi jadinya 40. Nah, Nabi Harun mendakwahi mereka, menjelaskan kepada mereka, apa ini patung? Patung tidak bisa apa-apa, tidak bisa menolong kalian. Tidak bisa menolak mudarat dari kalian. Kok kalian sembah? Tapi mereka tidak gubris. Mereka gak gubris terus saja. Mereka orang-orang Bani Israel kepada Nabi Harun tidak takut. Mereka sangat mencintai Nabi Harun tetapi tidak takut kepada Nabi Harun. Sementara pada Nabi Musa mereka takut sekali. Nah, ketika Musa pergi untuk selama 30 hari bermunajat kepada Allah dan ditiba kepada Nabi Harun, kemudian mereka tertipu oleh Samiri, arahan-arahan nasihat Nabi Harun tidak digubris. Mereka lebih mengikuti Samiri. Nah, di sini disebutkan, ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa 40 hari, awalnya 30 hari, 40 malam, awalnya 30 malam.
ketika belum datang juga hari atau malam yang ke-30, maka setan mempermainkan mereka sehingga selama 10 hari itu menyembah sapi hingga Nabi Musa datang, dan Nabi Musa sangat marah, dimulai dengan memarahi Nabi Harun dan seterusnya. Kemudian ayat ini ditutup dengan wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang zalim. Allah berfirman, kalian orang-orang Bani Israel adalah orang zalim. Zalim dari sisi apa? Ya jelas. Yang pertama, masa patung disembah? Ini kan artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya namanya zalim. Yang disembah adalah Allah. Kok yang disembah sapi, patung sapi, ini zalim. Wa antum zalimun. Makna yang kedua, atau penguat sehingga mereka dikatakan zalim, kejadian ini tidak lama setelah mereka diselamatkan dari laut. Diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dengan melewati laut. Kejadiannya tidak lama. Ini menguatkan ayat yang sebelumnya. Allah berfirman, wa antum tanzurun. Kalian melihat persis dengan mata kasat kalian. Sekarang Allah berfirman, wa antum zalimun. Maka kalian benar-benar zalim. Baru terjadi kejadian mukjizat yang luar biasa. Loh kok bisa? Seakan-akan tidak ada mukjizat. Memang kalian nggak bisa mengambil pelajaran. Baru saja diselamatkan oleh Allah kok kemudian menyembah patung. Jadi kejadiannya belum lama dari diselamatkannya mereka ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian ada yang sedikit perlu kita bahas. Allah menyebutnya Lailah, malam. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa 40 malam. Kok tidak disebutkan yauman, 40 hari? Kenapa disebutkan arba'ina lailah, 40 malam? Kok tidak arba'ina yauman, 40 hari? Para ulama menjelaskan, kalau untuk menghitung, yang bisa dihitung adalah malam. Kalau siang tidak bisa dihitung. Siang sa'uba ayyusab. Menghitung siang itu susah. Karena matahari ya setiap harinya begitu-begitu terus sama, gak ada perubahan. Sementara malam kan patokannya dengan bulan. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, bulan itu berubah bentuknya. Hingga tanggal 15, nanti tanggal 16, 17 berubah lagi, sampai kemudian tidak kelihatan. Maka menghitung malam lebih mudah karena patokannya bulan. Adapun menghitung siang susah karena sama saja setiap hari-harinya ya matahari ya seperti itu, gak berubah. Jadi di sini demikian penjelasan para ulama kenapa disebutan lailah, karena ini terkait dengan menghitung. Karena ini terkait dengan menghitung. Orang-orang menunggu Nabi Musa karena katanya 30 malam. Oh ini sudah 30 malam baru datang juga. Oh Allah memang sempurnakan menjadi 40 malam. Untuk ujian bagi mereka, ternyata mereka tidak lulus. Ditinggal Nabi Musa menyembah sapi. Kemudian, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya ayat 51. Ayat 51. Ya. 52. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم. Kemudian kami memaafkan kalian min ba'di dzalika, setelah kejadian itu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Setelah kejadian itu, penyembahan kepada patung sapi, dan kejadiannya gak jauh setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun dan bala tentaranya.
dengan menyaksikan kejadian luar biasa sekali, kok kemudian menyembah anak sapi, keterlaluan. Maka Allah berfirman, wantum zolimun. Tetapi Allah maafkan mereka. Kita perlu membahas apa perbedaan afauna dan ghafarna. Summa afauna, kemudian kami memaafkan. Summa afauna anhum, kemudian kami memaafkan. Summa afauna ankum, kemudian kami memaafkan kalian. Apa bedanya kalau redaksinya dengan ghafarna? Summa ghafarna anhum, kemudian kami memaafkan mereka. Apa bedanya afau, afa ya'fu? Kalau kita dalam bahasa sehari kita afwan ya, afwan, maafkan ya, maafkan, afwan. Summa afauna, kemudian kami memaafkan. Kalau ghafaru yafiru, mengampuni. Apa bedanya afauna, kami memaafkan, dengan ghafarna, kami mengampuni? Al-afu atau afwan ini ada kalanya setelah dihukum. Setelah dihukum, kemudian dimaafkan. Kalau ghafara ghufron, itu pengampunan kalau kita terjemahkan. Itu tidak ada hukuman apapun. Artinya Allah mentolerir, memaafkan. Allah mentolerir, memaafkan. Tapi kalau afa ya'fu, permaafan yang ada kalanya didahului dengan hukuman dulu. Setelah dihukum, baru kemudian Allah maafkan. Nah, bisa jadi yang terjadi pada mereka, kaumnya Nabi Musa ketika itu dihukum dulu. Kemudian Allah memaafkan. Agar apa? Agar mereka bersyukur. Oh, kami berbuat kedurhakaan yang luar biasa. Baru saja diselamatkan, kemudian sudah berbuat kesyirikan, kejadiannya tidak jauh. Tapi kalau Allah maafkan, jadinya bersyukur. Bisa saja kalau Allah tidak maafkan, mereka diadab, udah sekaligus habis binasa, kan bisa saja. Tapi Allah maafkan biar mereka menyadari dan bersyukur kepada Allah atas permaafan yang Allah berikan itu. Jadi agar mereka bersyukur. Agar mereka bersyukur. Dan banyak kejadian-kejadian pada umatnya Nabi Musa, mereka berbuat kemaksiatan, langsung Allah hukum. Mereka berbuat kemaksiatan, langsung Allah hukum. Mereka berbuat kemaksiatan, langsung Allah hukum. Banyak kejadiannya. Dan satu riwayat termasuk dalam Al-Quran menyebutkan mereka pernah dihukum, diubah wujudnya menjadi kera dan babi. Jadi dimaafkannya biar mereka bisa bersyukur. Kemudian yang berikutnya ayat 53. Wa id atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Nabi Musa Alkitab wal Furqan. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Nabi Musa Alkitab. Tafsirnya adalah Taurat. Taurat. Taurat pada zaman Nabi Musa alaihissalam adalah pokok yang manusia ketika itu menjadikannya sebagai pedoman. Di dalamnya disebutkan apa saja yang merupakan pedoman hidup manusia. Allah berfirman dalam Al-Maidah tentang At-Taurat ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyun wal ahbaru bimastufidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Sesungguhnya kami menurunkan Taurat, di dalamnya ada hudan, petunjuk, nur, cahaya, yang dengannya para nabi berhukum. Yang dengannya para nabi berhukum dan seterusnya. Jadi Nabi Musa diberikan Taurat dan nabi-nabi yang berikut yang tidak disebutkan siapa saja, nabi-nabi sangat banyak dari Bani Israel, semuanya berhukum dengan Taurat. Jadi Taurat adalah kitab induk
yang merupakan pedoman bagi manusia di dalam menjalani kehidupannya. Apa Injil? Injil itu pelengkapnya Taurat. Injil itu pelengkapnya Taurat. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 50, Allah menceritakan tentang ucapannya Nabi Isa, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa luhilla lakum ba'du alladhi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Saya hadir, saya diutus, kata Nabi Musa, untuk membenarkan kitab yang ada di hadapan saya ini. Apa? Saya diutus untuk membenarkan kitab yang ada di hadapan saya ini. Apa? Taurat. Allah berfirman, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku diutus untuk membenarkan kitab yang ada di hadapanku ini, yaitu Taurat. Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, dan aku diutus untuk menghalalkan bagi kalian sesuatu yang sebelumnya diharamkan kepada kalian. Di dalam Taurat beberapa hukum menyebutkan ini haram. Datang Injil, perkara-perkara yang diharamkan di dalam Taurat, Injil menyatakannya halal. Jadi menghapus hukum yang sebelumnya. Injil sifatnya pelengkap saja dari Taurat. Yang orang-orang Nasrani mengatakan Taurat adalah perjanjian lama, kemudian Injil perjanjian baru. Kalau Yahudi hanya percaya kepada Taurat saja, tidak percaya kepada Injil. Orang Nasrani percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil dengan diubah, ya sami mawon. Maka Yahudi kafir, Nasrani juga kafir. Ini tafsir Alkitab, yaitu Taurat. Apa tafsir Al-Furqan? Karena Allah berfirman, wa id atayna Musal kitaba wal furqan. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, Taurat wal Furqan. Furqan, apa Furqan tafsirnya? Para ulama mentafsirkan dengan beberapa tafsir. Yang pertama mentafsirkan Furqan adalah Furqanul Bahar. Nabi Musa diberi kelebihan dengan membelah laut. Furqan, membedakan laut, kanan dan kiri. Furqanul Bahar. Ada yang mentafsirkan Furqan adalah mukjizat yang terjadi pada Musa secara keseluruhan. Yo tongkat, yo kemudian dimasukkan ke dalam saku, kemudian keluar cahaya, dan yang lain-lainnya. Itu Furqan. Ada yang mengatakan Furqan ya Taurat itu sendiri. Adapun disebutkannya setelah kitab, wa id atayna Musal kitaba wal Furqan, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Nabi Musa Alkitab, Taurat, wal Furqan, Taurat juga untuk penegasan taukid bahwasanya Taurat itu membedakan antara hak dan batil. Sudah Isa. Sudah. Sedikit lagi, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Yahudi percaya kepada Taurat saja, Nasrani percaya kepada Taurat dan Injil, tapi diubah-ubah. Dan Yahudi tidak pernah percaya kepada Injil, maka Yahudi kafir. Yahudi kafir karena hanya percaya kepada Taurat, tidak percaya kepada Injil, maka kafir. Loh, Injil kan percaya kepada Taurat dan Injil, kok kafir? Karena mengubah-ubah. Ketika datang Nabi SAW, lebih mempertegas lagi, sesungguhnya selain Taurat, Injil juga harus mengimani Al-Quran. Tapi mereka sama sekali tidak beriman pada Al-Quran. Muslim mengimani seluruh kitab, tidak membedakan satupun. Ya Taurat, ya Injil, ya Quran, dan kitab-kitab apapun yang tidak disebutkan namanya. Ketika itu kitab-kitab yang Allah turunkan, maka semuanya diimani. Yang diketahui namanya berarti mengimani dengan nama-namanya. Yang tidak diketahui nama-namanya mengimani secara global bahwasanya Nabi menurunkan kitab-kitab pada para nabi. Yang tidak diketahui namanya, sudah, yang penting mengimaninya. Ini yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah habis. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.